yang lainnya itu juga bisa dikerjasamakan dengan pihak bukan hanya pemerintah, apakah itu dari swasta ataupun juga dari filantropi ataupun juga dari terkait dengan wisata Pak Kades, Iya. wisata Sumber Pelangi. Harapan besar apa Pak Kades ini dengan kehadiran Bappenas ke Desa Tugusari Pak Kades? Ya, harapan saya Berterima kasih kepada Bapak Kades yang semangat sekali dalam memperjuangkan membangun desa, merubah ya sesuai dengan simbolnya yaitu perubahan. Baik pemirsa, kali ini kita sedang berada di objek wisata yang berada di Dusun Sumber Canting, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Objek wisata ini bernama Agrowisata Sumber Pelangi yang digagas oleh Kepala Desa Tugusari Haji Ahmad Khairi SA. Dan saat ini objek wisata ini sedang dalam tahap pembangunan. Nanti kita eksplor ke dalam ya. Seperti apa sih sebenarnya objek wisata ini dan apa saja yang akan dibangun nanti di sini. Kita akan eksplor ke dalam dan saya informasikan untuk sementara pembangunan sudah berjalan. Sudah terbangun ada gazebo. Kalau kita lihat ya di sebelah sana ada gazebo, ada amphitheater yang sudah dibangun juga di dalam. Nanti kita lihat di dalam sejauh mana pembangunan yang sudah direalisasi sejak tempat wisata ini digagas. Baik, kita akan masuk ke dalam. Perlu saya informasikan dari informasi yang kami dapat dari pengelola dan pihak-pihak pemerintah desa bahwa tempat wisata ini akan memakan lahan seluas 28 hektar. Wow, luar biasa ya. Untuk kawasan wisata dengan seluas itu sangat luar biasa sekali. Dan kalau saya informasikan dari sini, jadi di sini nanti akan ada gazebo, ada taman, ada di sebelah sana ada amphitheater yang mungkin akan di sana ditempatkan untuk mungkin ada penampilan, pertunjukan dan semacamnya. Ada mainan juga, wahana mainan anak. Beberapa gazebo sudah terbangun. Di sebelah sana, di sebelah jauh sana, di belakang amphitheater ini, di sana akan dibangun kolam pancing dan ada jembatan juga di sana, ada musola dan semacamnya. Nah, kalau kita berpindah ke kiri, di sebelah kiri sini, nah di sebelah sana nanti akan dibangun kolam renang. Jadi di sebelah sini nanti akan dibangun kolam renang, ada di bawah sana. Oke, sebelum kita ke bawah sana, kita ke sini dulu ya, ke sebelah kiri dulu ya. Nah, di sini akan dibangun nantinya di sebelah sana, jauh di arah jauh sana nanti akan dibangun sirkuit off-road atau sirkuit motocross. Dan mungkin itu akan menjadi salah satu-satunya sirkuit motocross yang ada di Kabupaten Jember mungkin ya. Karena yang saya tahu di Jember belum ada sirkuit motocross. Dan di sini di sebelah sana nanti di sana ada bagus lah view-nya ya. Cuman mungkin terlalu jauh kalau ke sana karena sekarang juga hujan. Saat ini lokasinya masih seperti ini dan dalam tahap pembangunan. Insya Allah kalau dari informasi yang saya terima nanti akan dimulai nanti pada Desember mungkin sudah akan bisa digunakan ya untuk track gas track untuk sirkuitnya, sirkuit motocrossnya akan sudah bisa digunakan pada Desember nanti, Desember 2022. Baik, kita akan geser ke sana.
Nah, di bagian sini nantinya akan dibangun wisata agro, di mana di sini akan banyak tanaman-tanaman, semisal durian, ada kiwi dan semacamnya. Ini nanti di bawah sini ya. Di sebelah bawah ini bagian kiri, di sana ada wisata agro, di mana akan banyak tanaman buah-buahan yang sebagiannya sudah ditanam, semisal kiwi, semisal durian juga di sana sudah ditanam. Nah, kita melihat ke kanan dulu ya. Ke kanan seperti ini. Di sini ya amphitheaternya ini. Amphitheater ini sebenarnya sudah digunakan beberapa kali ya, karena untuk acara-acara yang berada di acara-acara desa itu biasanya dilaksanakan di sini. Jadi sudah tidak perlu pentas lagi karena sudah ada amphitheater. Enaknya tempat wisata ini karena di sini ada pohon-pohon mahoni ya. Jadi tempatnya sangat sejuk karena selain berada di pegunungan, tempat ini mungkin nanti tempatnya sangat sejuk sekali, oksigennya sangat baik, begitu ya. Karena berada di pegunungan. Jadi lahan ini sangat luas sekali ya. Kalau bisa lihat itu jauh ke sana, sangat luas sekali. Kita lihat jauh ke sana, dan kalau kita ke kiri, kita ke depan jauh ke sana, kita ke kiri juga sana jauh ya. Seperti informasi yang sudah saya sampaikan barusan, bahwasanya luasan lahan yang akan digunakan untuk tempat wisata ini itu seluas 28 hektar. Wow, itu mungkin nanti akan ada semacam kebun binatangnya juga mungkin. Perlu disampaikan juga bahwasanya sebelumnya di sini sudah dulu untuk penanaman taman agronya itu penanaman pohon durian dan beberapa tanaman-tanaman lainnya itu dulu langsung dipimpin oleh ADM Perhutani Kabupaten Jember. Begitu. Nah, ini di sini. Nanti dari sini ke sana nanti di sini akan menjadi taman buah. Gitu. Dan untuk lokasi sirkuit motocrossnya ini mungkin nanti akan ada di sana ya, jauh di sana ya. Tapi rutenya bisa melewati sini apabila mau ke sana. Tapi kita nggak ke sana lah ya, karena jauh sekali ya kalau umpamanya kita maksa ke sana. Tapi paling tidak saya gambarkan bahwasanya di tempat wisata Sumber Pelangi ini, nanti di sini di Desa Tugusari ini, di Dusun Sumber Canting akan ada sirkuit motorcross. Kita doakan saja semoga bisa terrealisasi, khususnya bagi pecinta motorcross. Begitu. Nah, di tempat ini, di bagian sini, di depan kamera ini nanti akan dijadikan kolam pancing ya. Di sini bagi yang mancing mania, bagi yang senang mancing, nanti bisa mancing di sini sambil berwisata. Di sini akan dibangun kolam pancing, dan di sana, di bagian sana akan dibangun kolam renang. Untuk sementara bangunan-bangunan yang sudah berdiri adalah MCK sudah dibangun, sudah ada. Musola juga sudah ada. Beberapa gazebo kalau untuk leha-leha, ngobrol santai-santai dan semacamnya sudah ada. Tempat ngopi juga sudah ada tadi ya di bagian depan.
Nah, di bagian sini mungkin nanti selain ada amphitheater juga akan ada taman bunga. Perlu kami informasikan bahwasanya di sini, di tempat ini bisa dibilang sudah cukup sering ya diadakan acara-acara, semisal acara-acara pertemuan dan semacamnya, atau ada acara-acara panggung, atau ada acara-acara keagamaan biasanya dilaksanakan di sini dengan memanfaatkan amphitheater ini. Sementara itu, untuk hal-hal lainnya nanti kita informasikan dari narasumber-narasumber yang seperti pemerintah desa, Pogdarwisnya, dan mungkin nanti kita juga akan minta informasi dari BPN, dari Bappenas, karena Bappenas juga akan hadir ke tempat ini untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan pembangunan wisata Sumber Pelangi ini. Nanti juga mungkin sejauh mana pihak pemerintah melalui Bappenas bisa terlibat dalam pengelolaan wisata Sumber Pelangi ini. Oke, sambil menunggu karena habis hujan ya, sambil menunggu dari pihak Bappenas, dan mungkin kita nanti akan meminta keterangan-keterangan dari mereka. Saya cukupkan dulu eksplornya. Semoga itu bisa menjadi bahan informasi awal bahwasanya apa-apa saja sih sebenarnya yang akan dibangun di tempat wisata Sumber Pelangi ini. Nah, ini pihak Bappenas bersama Kepala Desa Tegusari sudah tiba di objek wisata Sumber Pelangi yang sedang dibangun. Di sini pihak Bappenas dan rombongannya sudah tiba di sini. Mungkin mereka akan meninjau di sini, juga akan mengeksplor tempat ini. Mungkin ke depan sejauh mana objek wisata ini bisa dikembangkan, dan sejauh mana keterlibatan pihak Bappenas, Kementerian Bappenas, dan pihak pemerintah di... Halo, ini yang punya channel terus apa kalau paynya mana saya channel? Kak ngonten mau telat nih, aku kata konten nih. Aduh. Channelnya sampean apa? Channelnya apa sampean? itu? Channel YouTube. Makrifat. Oh, Makrifat Bisnis. Kalau Anda butuh, saya promosikan ini. Butuh hal-hal pernak-pernik dan semacamnya. Ini yang punya perusahaan pernak-pernik ini. Makrifat Bisnis di Balung Tutul. Di Balung Tutul. Tinggalan tadi, jadi nggak bisa nge-vlog. TikToknya juga di sini. Nah, TikToknya juga. Ini TikToknya. TikTok. Ini pengusaha, monggo. Pengusaha sukses ini. Mungkin kita berharap bersama atau kita doakan bersamalah sehingga datangnya Bappenas ke lokasi objek wisata Sumber Pelangi ini bisa berdampak baik terhadap
pembangunan objek wisata Sumber Pelangi yang sedang berlangsung ini, yang sedang dalam tahap pembangunan. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار. Di sini saat ini sedang ada khutmil Quran ya di musola. Karena kebetulan ini adalah hari Kamis malam Jumat manis, dan di sini dijadikan kegiatan rutin ya, khutmil Quran setiap malam Jumat manis. بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعزي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاطلع فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
حميدا بسم الله الرحمن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مفازا حدائق Ngabuskan tosan. Nah. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه Mana? Panas. Baik pemirsa, ini saat ini Desa Tegusari mendapat kunjungan dari Bappenas, Badan Bappenas? Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedatangan Bappenas ke Desa Tegusari ini dalam rangka rencana pembangunan wisata yang ada di Desa Tegusari, yaitu pembangunan wisata Sumber Pelangi yang digagas oleh Kepala Desa Tegusari, Haji Ahmad Khairi SA. Tentang seperti apa nanti kunjungan ini, tujuannya apa dan bagaimana, nanti kita akan tanya-tanya langsung ke Kepala Desa Tegusari dan ke pihak Bappenas sendiri.
Saat ini Bapenas dan rombongan masih beristirahat sebelum kemudian nanti meluncur ke lokasi objek wisata Sumber Pelangi yang berada di Dusun Sumber Canting, Desa Tegusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Sampai saat ini kita masih menunggu agenda apa saja yang akan dilakukan oleh Bapenas bersama Kepala Desa Tegusari, karena acara sampai saat ini belum dibuka. Tampak hadir juga di sini Ketua Basnas, kalau nggak salah, Basnas Jember, Haji Misbahus Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Bapak dari Bapenas. Acara sudah dimulai, nanti kita dengarkan bersama saja ya seperti apa acaranya. Beserta rombongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat saya hormati Al-Mukarram guru saya Kiai Haji Abdus Salam. Yang sangat saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pejabat dari Kementerian Bapenas. Di sini hadir Bapak Budi, Mbak Ana, Pak Sawab, Pak Fajar, yang beliau-beliau ini sangat konsentrasi bagaimana tujuan-tujuan Sustainable Development Goals
atau SDGs di Indonesia ini dapat terlaksana dengan baik. Adanya Baik, sementara acara di pending karena adzan zuhur ya. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Jember saat ini, terutama Desa Tugusari ini, memperoleh kehormatan. Ada tamu dari pejabat Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tentunya beliau ini hadir ke sini ini bukan mudah. Artinya beliau ini yang diurusi bukan hanya Jember, tapi mengurusi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tapi barokah, mungkin ini ada magnet dari Desa Tugusari ini, sehingga beliau meluangkan waktu untuk datang ke Kabupaten Jember, termasuk datang ke Desa Tugusari ini, karena sudah menerima informasi bahwa di Desa Tugusari ini ada kreativitas tokoh masyarakat, pemberdayaan masyarakat, baik di bidang ekonomi, wisata, religi, dan lain sebagainya, sehingga didengar oleh pejabat dari Bappenas dan beliau mau berkunjung ke sini, walaupun jalannya masih tol ngangkong. Jadi jalannya itu ya katanya Mbak Ana masih jauh ya. Ya jauh, masih tenang, santai aja. Jadi pejabat Jakarta itu kan biasanya naik pesawat, turun ke hotel, yang enak-enak sekali-kali dibawa ke sini. Makanya nanti Menteri Bappenas diupayakan juga datang ke sini. Saya juga berupaya bagaimana Menteri BUMN itu datang juga ke sini. Artinya pemberdayaan masyarakat itu jangan hanya di daerah perkotaan, tapi di daerah pedesaan ini harus menjadi prioritas. Sehingga kami membuat kampung SDGs mulai tahun 2018 di sini ini bukan dalam rangka apa, supaya masyarakat yang ada di desa ini menjadi masyarakat yang maju, berpendidikan, berwawasan luas, inklusivitas, saling menghormati, mengedepankan sisi kemanusiaan, mau menerima perbedaan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakatnya ini menjadi masyarakat maju. Nah, termasuk kami, karena saya ini ada di jajaran Larisme Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ada bentuk merawat zakat dan membangun peradaban. Jadi bagaimana kita bisa merawat potensi-potensi yang ada di desa, dan jangan lupa kita juga harus membangun peradaban manusia. Nah, membangun peradaban manusia itu salah satunya adalah dengan pendidikan, kedua dengan ekonomi, dengan budaya, dengan meningkatkan potensi-potensi yang ada di desa ini. Nah, oleh karena itu para hadirin, kami kemana-mana, Bu Ana, Mbak Budi, ya, kami tidak lepas dari anak-anak muda, dari kalangan mahasiswa. Ini dari KSII namanya, Kelompok Studi Ekonomi Islam. Itu punya jaringan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Juga ada dari UINSAS, anak-anak PPL, anak-anak KKM, anak-anak maga. Mari kita berdayakan anak-anak muda ini supaya bisa mensupport pembangunan yang ada di desa. Oleh karena itu, para hadirin, kehadiran dari Bappenas ke sini ini, menurut kami ini adalah sesuatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah-mudahan nanti bisa dilaporkan. Nah, karena kalau sudah Bappenas yang datang itu, ini sudah tingkat menteri. Nah, tinggal satu langkah ke presiden. Secara oleh pas Pak Jokowi yang rencana mau ke Jember ini, Pak Jokowi, presiden kita ini akan ke Jember, dan itu yang akan membawa Ning Alisa kan, programnya Ning Alisa tentang kemiskinan ekstrim. Siapa tahu ya saya semua mau ketemu saya nanti kan gitu. Sehingga kalau presiden datang ke tolongan tol jadi. Nah, itulah para hadirin sambutan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah nanti kehadiran kami semua, dan bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih sambutan dari Al-Mukarram Kiai Haji Misbahus Salam. Untuk sambutan berikutnya selaku tuan rumah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Bukhari. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu. Yang terhormat Pak Budi dan rombongan dari Bappenas RI, yang terhormat Kiai Misbah, yang terhormat Bapak Kades beserta seluruh perangkat desa yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, Ketua BPD Popdarwis Desa Tugusari, yang terhormat juga Bapak Arif JRDC, yang saya tahu JRDC. Saya tahunya saya JRDC, ngapunten kalau salah. Yang terhormat seluruh sahabat-sahabat sekalian, hafizahumullah ta'ala jami'ah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Allah mentakdirkan kita untuk berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW, yang bulan ini adalah bulan Maulid. Jadi wajar kalau kita lebih banyak membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf biar semangat ini. Dan Pak Awung Bibi, mohon maaf yang teman-teman yang di barat mungkin agak memang kurang keras ya salonnya. Ini menjadi penting bagi kita bersama untuk didengarkan, karena tolak ukur keberhasilan pembangunan insya Allah akan dimulai hari ini. Seperti yang disampaikan Kiai Misbah, saya dan beliau tidak henti-hentinya untuk terus berjuang bagaimana membawa Tugusari ini menjadi lebih baik. Dan hari ini didukung support sepenuhnya oleh Bapak Kades kita tercinta, Bapak Ahmad Khairi, luar biasa. Mohon maaf Pak Budi dari Bappenas, selama ini setelah saya pulang dari pondok, kurang lebihnya di tahun 99 sampai dengan 2000 berapa Pak Kades? 2022. Ini sepertinya tidak pernah punya Kades gitu. Karena Kades kesini datang paling tidak 2 tahun sekali Pak. Itu awal-awal sampai pada akhirnya mungkin setahun sekali ya. Tapi hari ini alhamdulillah kita sudah punya kepala desa yang sangat luar biasa. Supportnya untuk kami sebagai masyarakat lokal, yang kami sadar di sini adalah masyarakat terpencil Pak Budi, sangat terpencil. Nah oleh karena itu saya terus bergerak, didorong oleh Kiai Misbah, jangan pernah berhenti untuk bersilaturahmi dan terus bergerak, kata beliau. Makanya 2020 Kiai, kami dicanangkan oleh beliau sebagai salah satu kampung SDGs di Kabupaten Jember. Kampung kedua setelah Sukoharjo. Kampung pertama kampung beliau, di sini adalah kampung kedua. Kampung SDGs yang dibangun di Kota Jember. Kalau hari ini ada berapa? 22 kampung yang sudah terbangun.
Alhamdulillah sejak saat itu kami terus menggelorakan semangat untuk diri kami pribadi, dan sebisa mungkin saya juga tularkan kepada para pemuda kampung. Kenapa? Karena kampung SDGs di sini adalah kampung yang sangat terpencil, mungkin di antara beberapa kampung di Jember. Karena sampai hari ini alhamdulillah jalannya tol gentong. Tapi saya yakin dengan semangat Pak Kepala Desa, insya Allah tahun ini sudah selesai. Karena informasinya Bapak Kepala Desa Tugusari telah sudah diagendakan, gitu Pak. Itu untuk pembangunan jalan seluas atau sepanjang 12 km. Insya Allah akhir tahun ini sudah tidak ada lagi jalan tol. Amin, mudah-mudahan. Sebagai tuan rumah, kami ingin menyampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan di pesantren terpencil. Mohon maaf kalau jalannya seperti itu. Dan ingin saya sampaikan, kampung terpencil ini ada kurang lebihnya berapa orang, Pak Raji, Bapak? Di 3.000 Bapak. Yang tiap hari mondar mandir untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu terpaksa, saya pun juga terpaksa kadang pulang jam 12 malam dengan jalan yang seperti itu. Tapi sekali lagi tidak pernah menyurutkan semangat saya, dan alhamdulillah akhirnya pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Putih dari Bapenas serta rombongan, yang saya hormati Ketua BPT serta anggota, dan yang saya hormati Pok Darwis Sumber Pelangi, dan yang saya hormati hadirin yang hadir di tempat ini, dan yang saya hormati juga Kiai Ustadz Bukhari. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di kampung kita ini yang sangat terpencil, dan mudah-mudahan membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa Tugusari yang lebih baik yang akan datang. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Ridwan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, terutama dari Bapak Budi beserta rombongan, saya ucapkan selamat datang di Desa Tugusari, desa yang sangat terpencil di atas. Tentunya meskipun desa yang ada di sini, saya sedikit melaporkan bahwa jumlah penduduk Desa Tugusari ini kurang lebihnya 16.000. Jadi masyarakatnya cukup banyak, tempatnya cukup luas, dan jalannya sangat parah. Nah, ini yang perlu Bapak Budi sama Mbak Ana bisa dibawa ke pusat, bahwa Desa Tugusari ini memang membutuhkan dorongan, dukungan dari Bapenas itu sendiri, baik secara pembangunan, ekonomi, dan sebagainya. Tentunya jalan yang perlu saya sampaikan di sini ini kurang lebih 20 kilo, Pak. Dan semuanya itu dalam keadaan parah yang bisa dijalani Bapak tadi. Sementara di sini ini kalau berbicara sumber, artinya luar biasa, tetapi bagaimana caranya perekonomian itu bisa maju kalau jalan kita ini seperti ini? Saya yakin, tapi tidak patah semangat daripada pemuda-pemuda Tugusari dan para pemikir-pemikir Tugusari ini mencoba menggali potensi-potensi yang ada. Saya sendiri baru 9 bulan, Pak, jadi kepala desa, baru 9 bulan. Dalam keadaan desa yang sangat parah ini, memang saya bekerja keras, berpikir dan berkoordinasi dengan saudara kita, terutama Kiai Pak Misbah ini luar biasa ini.
membantu Desa Tugusari, Pak. Bagaimana perekonomian yang ada di tempat kita ini, potensi yang ada ini bisa terkelola di Desa Tugusari. Inilah salah satu karir yang diorbitkan atau yang digagas oleh Ustadz Bukhari Basanakaya Misbah, tentunya akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Tugusari. Namun dengan keterbatasan seperti ini, inilah yang menjadi kendala yang sangat besar, kendala yang sangat membutuhkan dukungan atau dorongan dari pihak-pihak pemerintah, terutama pemerintah pusat untuk SDGs tadi, bahwa sekarang ini betul-betul Bapak Presiden menekankan terhadap daerah, bahkan sampai di desa. Alhamdulillah Pak, untuk Desa Tugusari kami sedang ini ada kajian pada hari ini untuk meningkat itu masalah SDGs. Nah, dan ini kesempatan-kesempatan seperti ini kami di Desa Tugusari ini mencoba pengangguran yang luar biasa, ya. Apalagi dampak daripada kemarin itu COVID-19 ini sangat terasa di Desa Tugusari, sangat terasa karena mayoritas masyarakat Tugusari ini adalah keluar merantau. Setelah itu adanya COVID yang jelas, mereka ini tidak bisa keluar, dan ini sangat terasa. Dan juga bagaimana desa ini ke depan, kita mencoba menggagas antara agrowisata ini dengan pesantren yang ada di tempat kita ini. Maka saya selalu koordinasi, kalau dulu mungkin kepala desanya setahun sekali katanya Pak. Tapi kalau sekarang mungkin rumah saya di sini Pak. Iya, rumah saya di sini. Karena saya malam pun ada di tempat sini Pak. Jadi saya mencoba, kenapa saya ada di sini? Karena potensi yang sangat besar itu ada di sini. UMKM yang ada sekarang untuk Tugusari yang bisa dilihatnya adalah di sini. Nah, bagaimana UMKM ini bisa membawa dampak positif terhadap masyarakat, terutama petani-petani kopi. Nah, petani kopi yang di sini terus terang aja Pak, kalau itu sudah panen, itu kadang-kadang bukan yang dihitung bukan keuntungan, hutannya Pak, terus terang aja. Kenapa demikian? Karena kesempatan bagi tengkolak itu kalau di musim panen, dia itu untuk menurunkan harga-harga kopi yang ada di sini. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Pak Ustadz Bukhari beserta rombongan anggota, bahwa adanya suatu pengelolaan kopi yang ada di sini ini, sehingga ada persaingan harga. Apa yang disampaikan tadi, persaingan harga, sehingga kopi yang ada di Desa Tugusari ini bisa meningkat, bisa naik ini. Jadi saya harapan saya sebagai kepala desa kepada Bappenas, bagaimana UMKM yang ada di Desa Tugusari ini bisa berkembang, bisa maju. Yang jelas salah satu sektor terhambatnya di sini yang jelas ini adalah bagaimana keuangan. Yang jelas kendalanya di sana Pak. Pembangunannya bagaimana, itu yang perlu mendapatkan support dan dukungan dari pihak pemerintah, terutama Badan Perencanaan Nasional di sini. Selanjutnya wisata sendiri Pak, di desa saja sekarang itu belum ada sedikit pun itu anggaran yang dialokasikan ke sana. Tetapi kenapa saya bisa melaksanakan di situ? Nah, disitulah karena semangat juang daripada masyarakat yang ada di Desa Tugusari, terutama perangkat-perangkat ini kami libatkan secara kegotong royongan dan sebagainya. Inilah artinya berbeda dengan wisata-wisata yang lain. Mungkin sibuk dengan mencari investor, tetapi kalau di sini beda, tidak. Tetapi bagaimana BUMDes, kelompok-kelompok tani dan kelompok-kelompok di situ Tukok Darwis serta LMDH ini diajak bersama-sama untuk mengembangkan wisata, sehingga nanti itu kita ini bukan menjadi penonton tetapi menjadi tuan di rumah sendiri, sehingga bisa mengelola sendiri dan bisa mendapatkan hasil sendiri. Ini perbedaan di antara wisata-wisata yang lain. Karena keterbatasan seperti itu, BUMDes pada saat ini belum ada penyertaan modal yang jelas Pak. Bapak Presiden menekankan bahwa BUMDes harus berkarya sekarang. Nah, sekarang kami sudah diwujudkan
Sebaliknya, bagaimana pemerintah pusat ini melihat, jangan hanya dilihat wisata yang sudah maju, sudah berkembang, justru dibantu. Tetapi wisata yang masih pemula, sehingga kita tidak bisa apa-apa. Nah ini, padahal ini wisata yang benar-benar dimiliki oleh desa sendiri. Tidak ada investor dari mana-mana, tidak ada kerjasama dengan apa-apa. Nah inilah yang harapan-harapan kami, sehingga nanti arah pembangunan ini benar-benar dari arah yang dari desa, yang betul-betul sekarang Pak Presiden menekankan bahwa arah pembangunan dari arah pelosok. Tetapi kalau saya lihat untuk di daerah Jember sekarang belum bisa direalisasikan bahwa bukan dari pelosok, tetapi kota yang dibangun, pelosok ditinggal. Salah satu contoh jalan. Nah ini mungkin alhamdulillah karena ada Bapenda saya sampaikan ya Pak, supaya benar-benar ini betul-betul info dari masyarakat paling bawah, sehingga nanti kalau laporan Pak Bupati di sana bagus terus, tetapi di lapangan justru itu kebalik. Ini jadi saya harapkan bahwa ini yang saya gagas dan saya rencanakan ke depan, bahwa Desa Tugusari ini ingin menjadi desa wisata. Ingin desa menjadi desa wisata. Tentunya hal ini perlu dukungan baik transportasi, pembangunan dan sebagainya. Itulah pemerintah yang sekarang ini mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Kita melihat dan membaca triliunan rupiah, tetapi Kedugusari tidak pernah mencicipi triliunan rupiah itu. Nah, itu. Jadi saya harapkan kepada Mbak Ana dan Pak Ibu beserta rombongan, saya mohon Mbak, untuk Tugusari ini butuh pengayuman. Dari 16.000 warga ini perlu, artinya lirikan daripada pemerintah pusat. Saya yakin karena kehadiran beliau ini saya dianggap ini keturunan ini luar biasa, dan mudah-mudahan nanti ke depan Tugusari ini benar-benar menjadi Tugusari harapan masa depan warga desa Tugusari. Dan ini saya juga membawa oleh-oleh untuk Pak Budi, tetapi oleh-olehnya bukan suatu barang Pak, tetapi menjadi proposal yang saya bawa sekaligus saya kemas dan saya langsung saya kasihkan nanti, karena ini supaya apa, proposal wisata dan jalan dan sebagainya sudah kami persiapkan Pak Budi, dan mudah-mudahan dengan proposal ini bisa terwujud di tempat ini. Kemarin memang Pak Bupati merencanakan 20 kilo Pak, tapi harapannya kemarin mentah juga Pak Ustadz, belum ada realisasi Pak. Waktu Pak Bupati datang ke tempat Tugusari menjanjikan untuk membangun 20 kilo, tapi setelah ditelusuri kemarin hanya dapat 200 meter untuk pengaspalan. Kalau 200 meter dari 20 kilo dari apa? Jadi saya harapkan proposal ini saya titipkan kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau ini bisa mewujudkan daripada pembangunan desa Tugusari. Terima kasih, mungkin ini dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada penyebutan yang kurang baik, karena ini desa yang mungkin inilah yang bisa kami sambut oleh Bapak Budi. Mudah-mudahan datang hujan ini membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan desa Tugusari menjadi desa yang maju dan mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa yang luar biasa. Hari ini yang kami hormati tentu saja sebagai juga guru saya yang saya persoalan banyak sekali belajar dari skill beliau, dari apa yang diajarkan dan juga menyadari diajarkan, tapi tidak dilakukan. Jadi tidak banyak yang seperti yang disampaikan. Terima kasih atas contoh yang diberikan, inspirasi yang disampaikan, di salah satunya di sini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, terima kasih atas tadi yang disampaikan. Saya kira sangat kaya tadi tentang berbagai macam hal. Saya tulis di sini. Terima kasih Pak Ahmad.
atas apa yang disampaikan tadi, atas semangatnya, dan tentu saja Pak Kiai Imam Bukhari, terima kasih juga atas inisiatif yang dilakukan juga di Pak AF ya, PKSI. Saya kira luar biasa kolaborasi yang hebat sekali. Dan tentu saja yang kami hormati perangkat desa, BPT, Pemkot Kabupaten, tentu saja Bapak Ibu yang berada di sini, terima kasih atas kehadiran pada saat ini. Mungkin sebelumnya kami perkenalkan dulu kami ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu kan. Kemudian saya perkenalkan dulu. Nama saya Budi, saya manajer pilar pembangunan ekonomi untuk Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Bapenas, Kementerian PPN Bapenas. Kemudian ada Mbak Ana di sini, yang paling cantik apa dari kami karena kami biasanya cowok. Mbak Ana adalah manajer untuk pembangunan hukum dan tata kelola. Kemudian ada tim ahli, ada Pak Fajar, kemudian ada Pak Sowan. Jadi kami full tim, kami berempat. Gitu. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kiai Misbah, jadi tugas dari kami, dari Sekretariat SDGs Nasional, Tim Koordinasi Nasional, Bapenas, itu memang kami mengupayakan supaya pelaksanaan SDGs itu terjadi di seluruh Indonesia. Dan kemudian juga pada tingkat internasional kami juga tentu berkomunikasi dengan banyak pihak juga untuk supaya bagaimana mendukung pelaksanaan SDGs di terutama di Indonesia. Sampai kita juga berkontribusi juga di dunia internasional, itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, sebenarnya jujur saja kami mau belajar kepada kalian. Jadi kami mau belajar tentang apa yang sudah dilakukan, karya-karyanya luar biasa. Transformasi tadi yang diceritakan oleh Pak Imam tadi, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi di desa, bagaimana mengelola alam, bagaimana justru dengan bersama dengan alam itu justru menjadi sarana untuk kita untuk maju. Kemudian memanfaatkan berbagai kelembagaan, pondok pesantren salah satunya yang mungkin akan kita sekali. Saya kira itu luar biasa. Dan Indonesia butuh inspirasi. Saya kira ini inspirasi yang dilakukan di dusun itu berkali di sini. Di Tugusari, saya kira ini salah satu hal yang masyarakat Indonesia itu perlu tahu apa yang dilakukan. Bagaimana mengembangkan masyarakat. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kades juga, bagaimana justru desa itu menjadi harapan, bukan desa kemudian ditinggalkan. Itu yang saya kira yang perlu kita upayakan bersama. Dan dari apa yang disampaikan tadi, mimpi-mimpinya besar. Mimpi-mimpinya besar, bagaimana supaya desa yang menjadi harapan itu kemudian juga ada kesejahteraan yang luar biasa, bahkan berkontribusi tadi. Karena dari santrinya nanti bukan hanya dari di Jawa saja mungkin, tapi juga dari pelosok Indonesia ya, dari Palembang atau mungkin nanti dari tempat yang lain. Dan contoh-contoh yang dilakukan tadi saya kira luar biasa. Tidak banyak desa yang seperti desa Tugusari ini. Kita tahu apa ada TKI, ada TKW yang seringkali ke luar negeri yang terpaksa, dan kemudian kita tahu ada cerita yang itu terkait dengan itu. Tapi kemudian bagaimana desa dengan kemudian kita merawat hutan, kita mengelola hutan, kita bersahabat dengan hutan, itu justru menjadi sarana untuk kesejahteraan kita. Dan kemudian jadi kawasan wisata yang kita coba upayakan, dan ini menjadi fokus dari desa Tugusari ini. Saya kira ini luar biasa, dan terus terang nanti kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, jadi apa yang dilakukan di sini nanti semoga bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Kami tentu akan
sampaikan apa yang dilakukan, bagaimana dampaknya, saya tadi bisik-bisik dengan Pak Arif tadi, bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan, bagaimana dampaknya terhadap mengurangi stunting, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga bahkan, karena kan ekonomi ketika baik itu kan tidak akan lebih baik ya bagi dalam rumah tangga. Itu yang saya kira perlu menjadi sarana untuk kita semua untuk terus berkembang. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Kiai, kita juga belajar dari, mohon maaf tadi ada kata ke sini, karena tadi diperlihatkan oleh Pak Kiai bagaimana pekarangan-pekarangan yang masih bisa dimanfaatkan, karena kan sebelumnya masih ini ya, masih belum optimal. Jadi itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan tadi dengan nanam sayur, nanam cabai, kemudian selain itu ada ikan gitu, sehingga kalau kita lihat stunting itu sebenarnya yang terutama yang bisa mengatasi itu dari kita sendiri. Apabila kita mengupayakan, kan mau piara ikan apakah lele, apakah belum yang gampang, atau nila atau yang lain, itu saya kira bisa sebenarnya kita upayakan sendiri. Jadi hal semacam itu yang kelihatannya sederhana, tapi itu justru kunci. Dan yang utama adalah tadi gotong royong, saya kira gotong royong yang dilakukan itu kan gotong royong semua. Pemerintah penting, tentu saja pemerintah penting, tapi yang lebih penting, jauh lebih penting sebenarnya keswadayaan kita, kemandirian kita. Pemerintah kan akan mendukung, tapi keswadayaan dan kemandirian kita itu satu hal yang utama. Dan Desa Tugusari ini sudah berikan contoh kemandirian. Itu apa akar kita itu kan kemandirian, kekuatan kita itu kemandirian. Gitu. Jadi Pak Kiai juga mengatakan tadi soal kemerdekaan, kemandirian. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan. Kita mencoba melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita dan kita kembangkan. Itu yang kita akan upayakan, itu yang selalu kita dorong. Dan kemudian terkait dengan ini yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, tentu saja kami akan menyampaikan pada pihak-pihak terkait terkait dengan hal ini. Semoga nanti dengan kita sampaikan pada pihak-pihak terkait yang dilakukan, semoga ada dukungan sehingga kesejahteraan ataupun tadi harapan tadi untuk supaya Desa Tugusari kemudian pondok pesantren dan keluar dari hal ya konvensional, kemudian menjadi agro untuk pesantren atau wisata ini untuk pesantren, saya kira itu satu hal yang kita butuh inspirasi, kita butuh inspirasi semacam itu, sehingga ini untuk kesejahteraan misalnya tentu kita toleransi, kemudian keberagaman, kemudian ketaatan kita pada Allah itu tentu penting, dan juga kesejahteraan itu juga kita upayakan bersama. Jadi mungkin dari kami itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kita akan mencoba untuk saling bahu-membahu satu sama lain. Kemudian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu barusan sambutan dari Kepala Desa Tugusari Haji Ahmad Khairi dan sambutan dari Penas Bapak Budi. Apa yang telah disampaikan oleh beliau. Acara selanjutnya yaitu doa FIG musyawarah dan tanya jawab. Sebelum doa, mari kita mengadakan tanya jawab terlebih dahulu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arif kepada beliau dan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari Bapak. Semoga nggak bosan karena terlalu sering bareng dengan kita di mana-mana ini. Biar Pak Yelisa, Pak Kades, teman-teman kok Bali, terus apa kalau perhutanan sosial itu LNBH ya. Nah, yang
LBH, kepala desa dan semua udara. Jujur saya itu sampai kelelahan menanggapi semangatnya masyarakat Tugu Sari. Namanya Mas Sukmo ngebel saya itu sampai tadi ketemu, Mas kok jarang diangkat telepon dulu. Saking semangatnya, saya itu sampai bingung ketika belum fix Bappenas kesini. Aku apa yang jawab apa? Maaf ya Mas, itu menunjukkan semangat gitu, luar biasa. Betul. Biasanya kami yang ngoprak-ngoprak, ya. Kita yang nelponi ke kades, ya ini enggak. Kadesnya, Pak Ustadz, Pak Yai, kemudian LMDH-nya dan kami itu proaktif sekali. Enggak banyak yang seperti itu. Ya, sehingga ini sebuah potensi. Bahkan maaf tadi bapak-bapak dari Bappenas, karena kami berawal di sini sebelum PTKSI kita lembagakan kan pakai sumber riset ya Pak. Dan kita lembaga profesional riset, tapi tidak digaji profesional karena pengabdian gitu ya. Itu kami punya lembaga sumber riset development center di LDC. Kami meriset banyak tempat, memetakan termasuk kalau di dusun Sumber Canting, bahkan sudah di desa ya, Tugu Sari desa sudah kita petakan belum Pak? Dusun ya. Ketercapaian SDGs di dusun Sumber Canting itu kami punya dokumennya. Kalau Pak Kades nanti butuh, ada dokumen detail di situ dari berapa? 13 full ya kalau di dusun di kampung SDGs itu yang tercapai apa, yang bisa jadi percontohan apa, kemudian apa yang jadi kekurangan. Itu sudah terpetakan dan disajikan secara rapi di situ. Jadi kalau ada rencana pengembangan di level kampung, kami sudah ada terkait dengan SDGs. Gitu. Kemudian kita juga memang sudah beberapa kali kesini, sudah sampai sangat biasa dan mungkin Pak Yai Bu Polri sampai bosan dengan teman-teman muda yang selalu kesini dan banyak orang dan cerewet-cerewet mereka karena menggali informasi dan lain sebagainya, sehingga sangat berkembang. Kemudian sudah ada embrio. Nah, saya ingin sebetulnya gini Pak, selain seremonial seperti ini dan nanti kita lihat, ingin ada semacam diskusi kecil gitu nih. Sebetulnya arah dari kampung SDGs atau bahkan sekarang sudah masuk ke level desa itu seperti apa? Pengennya prioritasnya sebetulnya kemana yang mungkin bisa didiskusikan, dan kami berharap tidak hanya curhatan sarana, harus ada yang lain juga yang itu menjadi harapan. Jadi potensi di sini sebetulnya yang mau diunggulkan itu apa, yang kemudian nanti ketika kita butuh support itu lebih prioritas. Contoh selain sarana tadi ya Pak Kades yang mungkin sudah diusulkan, saya sudah berusukan kan Pak. Misalnya waktu itu terakhir kita kesini ada 2 sumber mata air yang sangat potensial, tapi belum termanfaatkan, dan di bawah itu masih ada banyak keluarga yang belum menikmati air bersih. Nah ini kan masalah walaupun sebetulnya sudah ada penyelesaiannya. Atau hal-hal lain. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan, tapi ada yang moderatori meskipun bukan ibu-ibu saking Tugu Sari. Semoga mewakili ibu. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya dan juga mendengar ceritanya, terus capaiannya dan juga hasilnya, lalu rencana ke depan. Kalau pakai bahasa anak sekarang itu anak-anak kayak gitu, kegalauan kita gitu ya, keresahan kita. Jadi setiap tindakan kita itu berawal biasanya dari keresahan gitu, atau tiba-tiba mungkin tadi saya ngantuk bukan karena dengar itu tapi kayaknya kenyangan gitu. Jadi harus bicara juga. Concern Pak yang disampaikan Pak Fajar tadi juga sempat terpikirkan oleh saya juga. Jadi sekarang memang banyak desa-desa yang sudah membuat desa wisata gitu. Tapi memang tantangan kita itu membuat keunikannya itu apa? Nanti Pak Kiai sudah sempat sampaikan ya, keunikannya adalah desa wisata ini. Nah, tapi memang
kalau bicara SDGs itu atau pembangunan berkelanjutan itu, yaitu makanya Pak Arif ini suka sekali ngajak mahasiswa. Nah, mereka ini anak-anak kita ini yang akan mewarisi apa yang udah kita tanamkan sekarang. Tonggak-tonggaknya itu biar mereka nanti yang nerusin desa wisatanya itu biar lancar, biar menghasilkan, biar tetap bersih. Nah, mungkin pesan ya Pak Arif ya yang sebagai pendamping nih Pak. Tadi karena ketika kita memiliki jangan sampai kita membangun tapi melupakan kelestarian lingkungannya. Terutama tadi ketika mendengar wah maka itu akan mendatangkan akan ada jambore pramuka gitu ya, jambore pramuka, dan itu dikemas dengan prinsip-prinsip SDGs. Jadi menjaga lingkungan itu kan kebersihan bagian dari lingkungan itu harus benar-benar diwujudkan, benar itu. Tidak cuma bagaimana air yang harus bersih, tapi pengelolaan sampahnya. Gitu. Dan itu kadang-kadang itu yang melupakan itu pengelolaan sampahnya. Nah, terus keterlibatan masyarakat sekitar juga itu yang menjadi penting. Terus mengidentifikasi apa sih daya saing uniknya itu. Nah, barangkali itu yang kalau bahasa anak sekarang pakai itu unique gitu. Bahasa Inggris gitu. Jadi itu sebenarnya salah kata tapi bisa dipakai gitu. Jadi kalau kalau anak-anak kota itu kalau mau diajak ke sini belajar agama tapi dengan kemasan yang wisata gitu kan ya kayak terus mungkin paketnya itu bisa bertahap gitu. Yang pakai ngaji dasar gitu ya. Tadi yang cara dia terus ngaji yang cukup intermediate atau menengah gitu ya, kelas menengah terus sama yang advance. Jadi menarik karena nggak semua juga mungkin yang tiba-tiba dikumpulin dalam satu kelompok gitu yang satu sudah pintar ngaji, yang lainnya masih dasar-dasar atau gak berbu itu kan malu-malu. Nah itu mungkin paket-paket kemasan healing kayak begitu atau mungkin nggak di air terjun yang daily tadi tapi juga bisa itu. Kalau di agama kita kan bukan meditasi ya, tapi ya itu tadi sholawatan yang akhirnya healing itu jadi salah satu pengobat. Kalau weekend gitu ya akhir pekan gitu bisa mungkin semalam aja pakai semalam juga ya bagus gitu ya Pak ya, nggak perlu 2 malam gitu. Jadi paket-paket menarik untuk anak-anak muda. Tapi Pak Arif yang lagi nitip pesan dijaga lingkungannya karena ini fokusnya kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sekarang kita diskusi ya, jadi lebih cair. Jadi saya senang sekali tadi soal pariwisata itu. Dan kalau misalnya kita belajar, kita kan tentu kita belajar dari tempat-tempat yang lain juga. Misalnya di Pulau Seribu, kemudian setelah itu di Derawan, itu di sana itu memang yang dikembangkan pariwisata berbasis komunitas. Jadi kalau di Pulau Seribu itu nanti penginapannya itu ya di penduduk situ, tapi tentu ada standarnya ya, soal kebersihan kita sampaikan tadi, kemudian soal toilet, air bersih itu. Jadi segmen itu kalau kita bicara soal pasar, segmen itu banyak yang mau ke sana. Kemudian tadi juga ini saya sekarang saya memberi tambahan pada anak muda. Ini para mahasiswa ini rekan-rekannya Pak Arif. Jadi sekarang itu kan sebenarnya untuk melakukan komunikasi, promosi itu kan murah ya. Dengan sosial media. Nanti dengan Instagram atau dengan Facebook ataupun yang lain-lain. Tapi memang yang komunikasi yang kita diskusikan tadi, komunikasinya itu apa?
ceritanya yang unik yang mau ditonjolkan itu apa? Sport-sportnya apa? Jadi menurut saya itu penting. Kemudian kita identifikasi itu menjadi keunggulan dan dipromosikan lewat sosial media. Sehingga kemudian ini apa menjadi happening gitu kalau bahasa sekarang. Jadi biasanya kalau di sosial media apabila itu dilakukan difoto dengan baik, kemudian itu biasanya orang akan ingin gitu. Kan sekarang kan orang suka pamer, gitu. Orang kan suka pamer di sosial media. Jadi nanti saya kira itu bagus. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu kan ternyata banyak sekali hal-hal yang unik sebenarnya, hal-hal yang unik. Jadi tadi saya ngobrol juga dengan Pak Arif itu Pak Kiai tadi sudah menyampaikan membangun narasi, membangun storytelling, cerita, membuat cerita itu kan membuat cerita. Kemudian sekarang itu generasi visual juga kan, generasi visual sehingga foto itu penting. Kemudian mungkin video pendek penting kan, kita kan suka lihat video pendek TikTok ataupun yang lain itu kan kita sering lihat ya. Nah itu penting juga gitu. Jadi dengan cara yang sederhana itu nanti saya kira kalau happening luar biasa. Dan nanti kalau misalnya pariwisata berbasis komunitas itu terjadi, multiplier effect-nya itu ke masyarakat itu cepat. Melalui bangun hotel dan lain-lain kan ke masyarakat. Itu yang penting. Kemudian soal air, nanti tentu tadi seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, nanti kita tentu akan komunikasi dengan stakeholder. Kemudian pertanyaan saya kepada Pak Kiai, tadi kan tentang kapasitas dari ini ya, kapasitas produksi tadi, kapasitas produksi untuk ini ya, untuk per minggu tadi, itu yang disampaikan tadi 10 sampai berapa ton tadi ya? 2 ton per minggu. Terus kemudian soal quality control ini gimana ya Pak Kiai? Kan kalau jumlah, tapi bagaimana kontrol itu baik? Karena kan kita mikirnya kan kita kan persoalan perdagangan itu di samping soal jumlah juga kualitas. Jumlah itu konsistensi. Ini soal konsistensi. Kalau quality control ini gimana? Ya, belajar dari beberapa pengalaman, kami mendapatkan teguran dari konsumen. Kami sudah menerapkan sistem manajemen kontrol. Sudah ada manajemen kontrol dan walaupun belum maksimal penuh, dan terus akan kami tingkatkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah kenapa kemudian gudang ini perlu saya segera selesaikan, karena saya sedang melaksanakan revisi dari saran Badan POM Bepom. Insya Allah dalam bulan ini kami segera mengundang kembali Badan POM untuk survei, dan insya Allah setelah mendapatkan sertifikat Badan POM, produk kami sebenarnya sudah ditunggu di Arab Saudi, kemudian di Palestina. Kemarin saya kedatangan salah satu buyer dari Palestina. Cuma karena memang belum ada Bepom, kekhawatiran mereka itu jangan-jangan produk kita dibuang di tengah lautan. Jadi ini yang saya kejar. Hanya sedikit berdarah-darah untuk bisa menyelesaikan. Dan insya Allah kualitas kontrolnya juga. Kemudian yang memiliki keunikan di produk kita, produk ini dikenal sebagai produk obat, produk ketentuan, produk kesehatan. Jadi dengan yang mungkin aspeknya tidak saja kepada apa yang ada untuk menahan terus. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang nanti akan kita sampaikan kemudian dikomunikasikan pada kami ya, karena masalah pupuk itu sekarang memang masalah yang luar biasa. Ya, makanya kemarin kita sempat ke salah satu perusahaan Pak,
AIG namanya, Austigo apa ini, yang pengembangan bisnis di sektor perkebunannya oleh kami. Baik Bapak, bisa diperkenalkan dulu Bapak ini siapa dan dari institusi apa Pak? Oh ya, oke. Saya Setio Budiantoro, bisa dipanggil Budi. Saya adalah manajer pilar pembangunan ekonomi di Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas gitu. Dalam rangka apa ini Pak? Ya, jadi tanggung jawab kami itu adalah bagaimana pelaksanaan SDGs itu bisa terjadi di seluruh Indonesia. Dan kemudian setelah itu kalau yang kita lihat di sini itu terutama di sini kan ternyata banyak hal yang dilakukan sangat positif untuk pencapaian SDGs. Salah satunya dengan memelihara hutan, dengan memanfaatkan hutan gitu, dan kemudian setelah itu bisa meningkatkan pendapatan. Salah satunya melalui produksi kopi, ataupun juga yang coba diupayakan itu untuk pariwisata. Jadi bagaimana untuk mengembangkan wilayah yang ada, potensi-potensi yang ada, dan kemudian memanfaatkan penduduk desa itu sehingga nanti mata pencaharian atau peningkatan pendapatan, kesejahteraan itu bisa terjadi dan desa bisa menjadi harapan untuk para anak muda. Dan anak muda mereka yang berpendidikan itu juga bisa mengembangkan desa sehingga akan makin baik gitu. Nah, ini kan barusan sudah sempat berkomunikasi dengan kepala desa, dengan masyarakat, dengan berbagai. Kira-kira ini yang akan menjadi bahan untuk rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bappenas untuk apa yang menjadi rencana di Desa Tugusari Pak? Jadi yang jelas untuk pencapaian SDGs atau pembangunan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu tentu saja ada hal-hal yang terkait aspirasi tadi akan kami sampaikan pada pemerintah yang terkait ya, apa kementerian yang terkait, pihak-pihak yang terkait. Tapi di samping itu juga kami akan mengupayakan supaya apa yang tadi menjadi tantangan, menjadi aspirasi, hal-hal yang sangat konkret, persoalan tadi soal katakanlah soal air, kemudian katakanlah soal tadi yang soal sinyal ataupun yang lainnya, itu juga bisa dikerjasamakan dengan pihak bukan hanya pemerintah, apakah itu dari swasta ataupun juga dari filantropi ataupun juga dari katakanlah juga pihak-pihak donor ya, dari internasional. Jadi itu yang akan kami coba upayakan. Dan terus terang kalau melihat ini semangat dari penduduk desa, yang paling penting itu dulu. Sebenarnya yang paling penting itu inisiatif dari masyarakat. Ketika inisiatif dari masyarakat itu sangat kuat gitu, ini justru akan lebih mudah untuk kemudian ini akan berkembang ya. Misalnya kalau inisiatif dari luar gitu, seringkali kemudian cuma sebentar gitu. Kemudian setelah itu nggak akan jalan. Tapi kalau ketika inisiatif dari masyarakat itu sudah luar biasa dan kemudian komitmen dan sudah ditunjukkan ketahanan proses ya. Kan untuk mencapai satu hal ini, keberhasilan pada saat ini kan butuh proses yang panjang. Ini nggak mudah dan sudah dibuktikan. Sehingga kita tinggal mendorong supaya makin berkembang. Itu yang kita akan lakukan. Terakhir Pak. Oke. Kesan dan kesannya. Iya. Pesan dan kesan datang ke Tugusari. Iya, begini. Jadi pada akhirnya itu juga perlu orang-orang yang menjadi inovator, perlu orang-orang yang menjadi pionir. Ada orang-orang yang perlu berpikir tentang ide, tapi juga dia juga menjadi pelaksana, melakukan. Jadi bukan hanya berpikir, bukan hanya gagasan, bukan hanya konsep, tapi juga melakukan dan mengambil resiko. Dan saya melihat itu ada di sini. Di samping juga tentu ada Pak Kiai, ada Pak Arif, Pak Kiai Misbah ya. Itu yang terus mendorong, gitu, sehingga menyemangati, sehingga ini saling mendukung,
saling mendukung. Karena kalau kita mau perjalanannya panjang kan kita butuh teman. Kalau mau cepat kita bisa lari cepat, tapi nggak bisa lama. Nah, ini yang saya kira kita punya itu, potensi ada, orang-orang yang mau melakukan ada, dan kemudian sudah menularkan pada komunitas di sini. Sehingga ini menjadi harapan bersama, cita-cita bersama. Nah, ini yang saya kira menjadi kunci untuk keberhasilan. Ketika ini sudah menjadi mimpi bersama dan diusahakan bersama-sama, sehingga kita jaga sama-sama. Misalnya tadi kita bicara soal ini ya, kalau kita mau ke turisme, itu kan kita bicara soal budaya pariwisata juga ya. Soal kebersihan, keramah tamahan, itu kan penduduk yang di sana. Jadi itu yang penting, kita saling menjaga gitu, sehingga saling sinergi. Itu yang saya kira akan kemungkinan untuk berhasil itu akan besar. Jadi kira-kira semacam itu. Ya, makasih. Baik Pak Kades, Ya. ini hari ini ada kunjungan Bapak dari terkait dengan adanya rencana pembangunan wisata yang ada di dari Pak Kades. Hal-hal apa saja yang sudah dibicarakan Pak Kades? Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis ini, kami Desa Tugusari itu kedatangan dari Badan Perencanaan Nasional ke Desa Tugusari. Nah tentunya hal ini sangat luar biasa, karena ada waktu yang diluangkan ke Desa Tugusari, sehingga beliau ini bisa melihat langsung potensi yang ada di Desa Tugusari. Nah tentunya hal ini saya membuka tadi dan memberi suatu masukan-masukan kepada beliau atau usulan bahwa Tugusari itu memiliki potensi yang luar biasa. Nah, dengan potensi yang ada ini, sehingga Bappenas sendiri merasa mengapresiasi terhadap pola kerja daripada Desa Tugusari itu sendiri, sehingga perkembangan ekonomi untuk Desa Tugusari itu benar-benar nanti itu akan meningkat, terutama di wisata Umbul Pelangi Desa Tugusari itu sendiri, yang saat ini sifatnya itu sifat kegotong royongan di dalam segi pembangunannya, dalam petataannya. Ini yang betul-betul menjadi aspirasi oleh beliau-beliau. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan seperti ini yang dimulai oleh masyarakat langsung, sehingga ingin mendapatkan dorongan atau dukungan penuh itu dari pemerintah pusat. Karena wisata ini yang dikelola langsung oleh Bundes dan ormas-ormas yang ada di Desa Tugusari. Nah, Bundes itu sendiri sebagai sektoral untuk pengelolaan, tentunya ini memiliki keterbatasan, terutama dengan fasilitas jalan yang sangat sekarang ini lagi rusak parah dari selatan, sehingga nanti menyulitkan daripada pengunjung itu datang ke wisata. Bagaimana dari pemerintah ini agar jalan ini yang sangat dibutuhkan, karena ini bukan tidak mungkin kemampuan pemerintah desa itu akan membangun panjang yang jalan kurang lebih 10 kilo ini. Nah, untuk itu yang sangat saya berikan kepada beliau dari Bappenas sebagai perencana, sehingga nanti betul-betul SDGs yang ada di desa ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, untuk sektor-sektor UKM. Nah, UKM sendiri di sini itu seperti ada Bikla dan sebagainya, ada bahan yang sangat luar biasa yang akan dikelola oleh Desa Tugusari. Itu mau ditempatkan di wisata itu sendiri, karena ada areal yang khusus, karena luasan wisata itu ada 28 hektar. Nah, itu potensi luasan ini yang sebenarnya kita akan memanfaatkan, baik secara agronya, buah-buahan dan sebagainya, bahkan UKM yang akan berkembang di sana. Nah, inilah UKM ini memang pemerintah sekarang menekankan, tetapi kita kan keterbatasan. Nah, dengan keterbatasan inilah ada artinya itu dukungan atau dorongan dari masyarakat, baik pemerintah daerah dan pusat, sehingga betul-betul berkembang SDGs yang ada di Desa Tugusari ini. Untuk warga kita yang segini wilayah Sumber Canting ini kan semuanya mayoritas petani.
yaitu petani kopi. Nah, keluhan daripada mereka-mereka ini yang pertama, itu adalah pupuk. Karena pupuk itu tidak ada jatah pupuk subsidi itu di pemerintah. Karena pupuk yang akan digunakan untuk di khusus kopi ini benar-benar itu pupuk yang industri. Kalau dihitung dengan hal itu tidak mungkin akan menguntungkan kepada petani-petani kopi yang ada di atas. Maka dengan itu juga minta dukungan daripada pemerintah. Yang kedua juga itu masalah air bersih. Dan air bersih itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pegunungan. Karena di sini masih banyak mengkonsumsi air itu tada hujan. Meskipun di sini banyak sumber-sumber ya umbul dan sebagainya, tapi pengelolaan itu sangat terbatas. Dan dengan itu saya tadi juga menyampaikan agar dari pihak perencanaan itu juga air bersih ini sangat dibutuhkan dan juga pengairan sawah untuk para petani-petani. Seterusnya untuk ke depan Desa Tugusari ini agar pengangguran ini berkurang dari 16.000 warga yang ada di Desa Tugusari ini benar-benar mengharapkan pekerjaan. Maka dengan itu, dengan adanya wisata, ada juga produk-produk UMKM ini yang akan bisa mengatasi daripada pengangguran. Terus garis kemiskinan di sini luar biasa, sangat besar masih garis-garis kemiskinan. Tentunya 3 faktor ini yang perlu pemerintah, baik pemerintah daerah pusat ini agar benar-benar diterapkan ke daerah pelosok, pedalaman, bukan di perkotaan. Karena kalau di perkotaan yang jelas perekonomiannya bagus dan sebagainya. Tapi kalau di daerah pegunungan seperti Desa Tugusari ini yang jarang disentuh atau dikunjungi oleh pihak-pihak instansi pemerintah, baik itu daerah dan pusat, sehingga tidak tahu perkembangan seperti ini. Alhamdulillah pada hari ini Bappenas itu hadir sehingga betul-betul tahu bahwa oh seperti ini Desa Tugusari perlu penanganan secara serius, baik di sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor-sektor lainnya seperti jalan dan sebagainya. Itu barangkali saya tekankan kepada beliau-beliau yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa dibawa ke forum-forum yang lebih tinggi, ke pusat gitu. Terakhir Pak Kades. Iya. Untuk terkait dengan wisata Pak Kades, Iya. wisata Sumber Pelangi. Harapan besar apa Pak Kades ini dengan kehadiran Bappenas ke Desa Tugusari Pak Kades? Ya, harapan saya yang besar dengan adanya potensi wisata yang sangat luas ini, memang di sana sudah ada master plan yang saya buat dan juga tadi saya sudah berikan kepada Bappenas agar dipelajari dan proposal itu sudah saya sampaikan. Karena di sana ada beberapa kategori atau ada tempat-tempat khusus yang masing-masing itu baik itu secara peternakan itu ada kawasannya, terus bisa ada off-road dan sebagainya, terus ada buah-buahan di sana, juga ada taman-taman bunga di situ. Karena wisata Tugusari ini satu yang sangat utama itu adalah oksigen yang tempatnya kena ada di wilayah perhutanan. Oksigen yang sangat luar biasa karena ada tumbuh-tumbuhan itu. Jadi harapan saya wisata ini agar menjadi wisata yang betul-betul dapat menjadi handalan Desa Tugusari dan juga pemerintah daerah khususnya Jember. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wisata yang bertaraf internasional karena dengan luasan yang cukup dan tentunya perlu penanganan secara serius tadi. Jadi saya dengan kedatangan beliau, harapan-harapan kami bisa terrealisasi terhadap kunjungan ini, bisa membawa dampak positif terhadap baik pembangunan atau pengembangan ekonomi. Sehingga kedatangan beliau jauh-jauh dari Jakarta ke sini bisa membawa manfaat, bukan hanya sekedar datang tetapi tidak membawa dampak apa-apa terhadap warga Desa Tugusari yang 16.000 ini. Barangkali itu. Terima kasih Pak Kades. Oke, terima kasih. Baik, ini sebagai pengelola Darwis di wisata Sumber Pelangi, apa harapannya ini dengan adanya kunjungan BPS wisata di Desa Tugusari ini Pak?
Pak Sukmo. Ya, terima kasih Pak Jito. Harapan saya kepada pemerintah pusat itu karena kami ini merintis dengan modal seadanya, bergotong royong, dan kita tidak mengandalkan investor yang dari luar, karena tujuan kami dari dulu yaitu ingin mensejahterakan masyarakat desa setempat. Dengan membangun wisata ini kami berharap supaya ekonomi di desa Tugusari ini terbangun dengan adanya wisata ini, supaya wisata ini bisa menyerap menyerap penghasilan yang dari luar itu bisa dibawa ke Tugusari. Itu tujuan kami. Kenapa kami ini membangun SDM dulu kepada masyarakat supaya peduli kepada wisata dengan bergotong royong membangun yang namanya desa wisata. Itu harapan kami kepada pemerintah untuk bagaimana kami dipermudah untuk mendapatkan bantuan yang ingin mensejahterakan masyarakat. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Kades yang semangat sekali dalam memperjuangkan membangun desa, merubah ya sesuai dengan simbolnya yaitu perubahan. Alhamdulillah dengan adanya wisata ini insya Allah sudah di utara dusun yang terpencil ini bisa menjadi dirubah gitu. Jadi dari yang dulu ekonominya kurang begitu memadai, dan juga mungkin dengan adanya wisata ini insya Allah akan terbangun juga tenaga kerja gitu. Itu mungkin itu Pak Jito. Pembangunan wisata desa Sumber Pelangi yang ada di Dusun Sumber Cantik Desa Tugusari ini kan sudah berjalan, sudah mulai dibangun, dan kira-kira sudah berapa persen kira-kira pembangunan yang sudah berjalan? Ya mungkin sekarang ini ada 20% ya Pak. 20% itu dengan ya kami berlahan-lahan lah, karena kami yaitu tadi modal pas-pasan, modal tekad karena ingin merubah. Jadi yang kami bangun sementara ini dari gazebo dan juga dari amphitheater dan juga penataan bunga-bunga, dan juga kami pas sekarang ini pas lagi bangun yaitu kolam pancing, itu dengan biaya sendiri gitu. Jadi pembangunan tapi terus berproses Pak, terus berjalan. Ya benar Pak. Ada wacana kabarnya akan ada sirkuit motocross betul? Ya benar. Jadi 2 bulan lagi ini akan ada sirkuit cross ya, yang mana sirkuit itu dipimpin langsung dengan Dan Ramil juga, dengan Pak Kuko, dan juga dari bantuan juga dari Kepala Desa Banjarsari, Bu Naning, itu sangat antusias juga membantu untuk mensukseskan wisata. Itu mungkin dalam bulan ini juga ada kegiatan trail, yang mana trail itu akan membawa percobaan itu membawa karung itu saja. Jadi trail bebek, maksudnya sepeda biasa gitu. Jadi di tempat wisata Sumber Pelangi ini nantinya juga akan ada sirkuit motocross ya? Betul. Itu yang kami mungkin akan jadi satu-satunya di Kabupaten Jember Pak. Insya Allah mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Oke.
وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت سموع أعدائنا وافتح لنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين لنا بالآية والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تعريف أو كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة أو رحمة ورحمة عند آية الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن ويحسن أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة الشافعة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ذكرنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم واصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القدير ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari, mari.